Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara yang sama, masih di sharing-sharing tentang masalah usaha dan bisnis. Kali ini saya akan sedikit cerita pengalaman tentang ketika prospek ya. Kadang kita sudah melakukan janji dengan klien kita. Ternyata klien kita setelah kita datang, klien kita berhalangan. Tahu-tahu Pak, mohon maaf saya mendadak ada bla 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 dan seterusnya. Nah, itu dia. Silakan Pak, ada pengalaman yang pernah mungkin untuk di-sharingkan ke teman-teman biar teman-teman tidak putus asa, tambah semangat. Iya, terima kasih Pak Ustadz Fatoni ya. Intinya kalau pengalaman saya prospek di lapangan tuh ya sebagaimana yang Pak Ustadz ceritakan tadi ya. Memang pada intinya orang tuh di prospek, jadi endingnya itu orang di prospek itu ya mungkin 80% menolak ya. Ya 80% itu menolak ya. Kemudian 10% itu menerima. Kemudian 10% lagi dia masih ragu gitu ya. Jadi intinya ya pending lah ya. Artinya bukan mereka tuh penjelasan. Ya. Artinya mereka tuh bukannya tidak paham yang 80% tadi ya. Bukannya menolak. Iya, bukan menolak, tapi kurang paham. Tapi insya Allah yang 80% itu kalau kita follow up ya secara kontinu, rutin dan terus rutin, mereka pasti closing teman semua ya. Kenapa? Kalau kita diibaratkan peribahasa, itu diibaratkan air menetes di lubang batu ya. Jadi lama-lama batu itu berlubang ya dengan tetesan air. Itu bukan berarti kekuatan air itu menetes ke dalam batu sehingga berlubang. Jadi intinya karena kekuatan kerutinan air itu menetes sehingga membuat batu itu jadi berlubang ya. Jadi segala sesuatu itu pasti bisa teman ya. Cuman kita kembali ke pribadi teman semua, ke saudara semua, sabar enggak kita melakukan usaha biasa ini ya. Insya Allah jika Anda sabar, semua pasti bisa. Karena di muka bumi ini nggak ada yang nggak bisa. Semua pasti bisa teman semua ya. Asal teman semua sabar dan continue terus melakukan teman semua ya. Oke teman semua itu luar biasa. Lanjut. Baik, mantap sekali, luar biasa Pak Abdul tadi ya. Telah disampaikan seperti itu. Jadi ketika kita prospek nawarin ke orang, maaf saya nggak punya uang, maaf uang saya kepake buat operasi sesar marmut, buat burungnya flu dan sebagainya, pokoknya alasan seperti itu nggak apa-apa. Itu namanya kita dalam kadang-kadang uang itu kalau sudah dipegang itu licin sekali, gampang sekali keluarnya. Jadi kadang-kadang kita iya ada Bioesa. Itulah perlunya kita ingatkan terus bahwa Bioesa ini adalah peluang yang sangat menjanjikan, kesempatan untuk kita semua bisa bergabung karena ini adalah momentum. Kita masih tahap-tahap awal, mula. Rata-rata di dalam bisnis itu yang pertama itulah yang punya peluang besar untuk sukses. Oke. Insya Allah pertemuan pada kesempatan saat ini akan membuahkan manfaat untuk kita semua dan informasi apapun kita akan sampaikan ke saudara-saudara kita bahwa ini adalah peluang Bioesa luar biasa sekali, produk luar biasa sekali dan bisnisnya juga gampang, mudah dijalankan, legalitas 100% sudah lengkap ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Untuk tanya-tanya jawab dan sebagainya bisa menghubungi di nomor 089532559338 atau Pak Abdul dengan nomor 089854775505. Baik, salam sukses Bioesa, go Diamond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan kaget kalau udah minum itu, konsumsi itu memang 1, 2, sampai 3 hari kadang-kadang ada yang dirasa. Jadi itu bukan efek samping tapi reaksi positif. Kadang-kadang ada sedikit pusing-pusing atau pegel-pegel di punggung atau di kaki. Kalau saya pernah waktu awal pertama kali saya kaki karena saya kurang lari-lari ya. Kurang olahraga, kurang lari-lari. Jadi ada sumbatan-sumbatan di pembuluh darah itu melancarkan. Jadi ketika dikonsumsi jangan berhenti, lanjutkan terus. Jadi nggak masalah, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau ada terjadi reaksi positif itu bagus, berarti bekerja, ya, tenang aja, aman, tanpa efek samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat Bioesa. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
dimudahkan dalam segala urusan. Nah, ini bersama kita pada kesempatan kali ini hadir Pak Abdulli ya. Kita sedikit akan sharing-sharing sedikit tentang bagaimana proses di dalam prospek ya. Jadi prospek itu mudah atau sulit, gampang atau susah. Nah, semua orang kita punya jawaban masing-masing. Anda juga punya jawaban masing-masing. Jawabnya rata-rata orang bilang susah. Betul nggak Pak? Betul. Nah, kalau saya sendiri bilang susah. Kalau Bapak susah apa mudah? Sebenarnya mah di prospek itu ya dibalik kesusahan ada kemudahan gitu ya. Jadi emang udah hukum Pareto ya. Jadi, intinya bahwa yang namanya prospek itu kan kalau kita memprospek 10 orang itu kalau kita memprospek 100 orang 10 orang pasti gabung ya, karena saat hukum Pareto itu kan istilahnya 1000 banding 1 gitu teman semuanya. Artinya semakin banyak penolakan itu semakin banyak penerimaan gitu ya. Berarti kalau orang nggak pernah ditolak ya berarti nggak pernah prospek ya. Oke, itu jawaban beliau ya. Jadi apapun seperti saya sendiri ngalamin adalah susah, tetapi susah itu kalau dijalankan di situ kesusahan nggak pernah sendiri, selalu berdampingan dengan kemudahan. Jadi susah itu di sampingnya mudah, mudah di sampingnya juga ada susah. Jadi susah dan sulit, mudah, gampang ya. Jadi pasangan yang kemana-mana itu sejalan, di mana-mana jalan berdua. Jadi ada susah, ada kemudahan, ada susah. Itu selalu beriringan, selalu berdampingan. Jadi kalau itu masalahnya, kalau masalahnya adalah susah, jangan khawatir karena kesusahan di situ adalah di dalamnya mengandung kemudahan-kemudahan. Seperti yang tadi ditemukan disampaikan oleh Pak Abdulli, bahwasanya hukum Pareto berlaku ya. Jadi bagaimanapun usaha kita, jadi hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Betul nggak? Tidak akan mengkhianati hasil. Usaha nggak mengkhianati hasil nggak mengkhianati usaha. Jadi saling berdampingan, saling dua-duanya berkorelasi. Ya, jadi intinya nikmati aja prosesnya teman semua ya. Karena yang membuat kita rumit ya, yang bikin kita rumit melakukan suatu usaha itu pikiran kita ya. Tapi kita melakukan action, kemudian kita berbaur dengan semua, itu akan ketemu satu kemudahan gitu ya. Apalagi di sini kita konsepnya sudah jelas. Karena usaha mana ya? Sama, kalau kita di luaran sana juga usaha tuh nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Kita contoh buka warung makan lah ya. Itu kita dengan modal dulu yang sangat besar ya kan, investasi dulu ya kan. Nah, nanti hasilnya juga tidak berharap akan sebanding dengan apa yang kita buka seperti itu ya. Tapi insya Allah di usaha BioSA ini ya, yang terkait dengan usaha network itu modalnya nggak besar ya. Jadi modalnya cukup kemauan ya. Modal hanya 1 juta mulai di awal ya kalau kita pasang drone. Tapi potensi penghasilannya itu bisa miliaran jika kita mau melakukan gitu ya. Ini intinya di luar sana kita sama-sama kerja ya, di usaha konvensional sana sama-sama kerja. Nah, cuman dari hasil yang berbeda. Bedanya apa ya? Kalau di luar sana, ya artinya kita bermodal besar, ya, kemudian risiko juga besar, ya kan? Nah, kalau kita di usaha BioSA, modalnya kecil ya, risikonya apa? Risiko juga kecil. Paling apa? Kalau kita menjalankan usaha BioSA, paling risikonya ditolak, ya, wajar kan? Jangan sampai dipukulin kan, ya, dan sampai dan sebagainya lah. Ya, jadi sangat kecil sekali teman semua, ya. Jadi kalau hari ini teman semua, kerabat semua, mitra semua, ya, bagi yang sudah registrasi ya kemudian tidak melakukan satu upgrade itu sangat menyesal sekali, karena yang namanya peluang datang cuma sekali ya, tidak akan kedua kalinya ya teman semua ya. Jadi intinya kita udah komitmen berikut semuanya yang ada di BioSA ya, kita untuk mendapatkan satu hasil ya. Jadi kalau kita dalam usaha nggak ada hasil itu ngambang gitu ya. Insya Allah kita udah berkomitmen ya, kita berjuang ya. Berjuang juga nggak mati-matian ya, jadi nggak mati beneran gitu kan. Luar biasa teman ya. Cuma tinggal hari ini kita membagi waktu aja. Bagi Anda semua yang sudah punya pekerjaan, yang sebagai karyawan, profesional, dokter dan sebagainya, sisihkanlah waktu Anda ya. Jadi kita harinya menggandakan aktivitas
di luar usaha Anda, di luar pekerjaan Anda, ya bisa aktivitas ya. Sebenarnya kayak saya sama Pak Ustadz juga masih ada kerjaan di luar sana, cuman saya menggandakan ya. Setelahnya pekerjaan selesai, saya lakukan aktivitas. Karena kenapa? Karena di usaha luar sana termasuk saya itu nggak ada masa depan. Saya bertahun-tahun di usaha saya ya, wedding ya. Bertahun-tahun di usaha saya udah 15 tahun saya kurang lebih di kerjaan wedding. Ya sebagai biojasa ya. Kalau saya di umroh haji itu cuman mendapatkan motor doang teman semuanya. Tapi alhamdulillah di biojasa ini saya berjalan kurang lebih baru 2 bulan, ya itu sudah luar biasa ya. Luar biasa lah dari bonus sponsor saya dan pasangan saya ya. Oke. Pasangan. Kemudian tidak lupa juga Pak, tidak terlepas dari itu semua itu pola pikir kita Pak. Mindset dan apa namanya husnudzon. Yang tadinya kita bilang apa namanya? Susah, kita ganti, kita rubah menjadi mudah, dan mudah. Salam sukses Bioesa Go Diamond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.